Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu dengan saya kembali pada hari ini, Pendeta Susanto Cahyono dalam Bina Iman. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ketiga. Mari kita membacanya. Firman ini berbunyi demikian. Di dalam mulut orang bodoh ada tongkat keangkuhan, tetapi bibir orang bijak akan memelihara mereka. Puji Tuhan, hari ini kita belajar kembali akan dua sikap atau sifat kondisi orang yang berbeda, yaitu orang yang bodoh dengan orang yang bijak. Dan dalam hal ini kita akan merenungkan kembali apa yang dimaksud dengan perkataan daripada orang bodoh itu ada tongkat keangkuhan dan orang yang bijak itu memeliharakan mereka. Yang pertama adalah untuk orang bodoh. Apa yang dimaksud dengan tongkat keangkuhan yang ada dalam perkataan orang bodoh? Kata tongkat keangkuhan ini, terutama kata keangkuhan, berasal dari kata ga'afah, di mana kata ini mengandung unsur adalah suatu kesombongan, suatu keinginan untuk ditinggikan, satu keinginan untuk dia menjadi yang lebih daripada yang lain. Nah, mengapa seseorang bisa dikatakan bodoh ketika ada unsur ini? Ternyata itu berasal dari kata sebelumnya, yaitu kata tongkat. Di mana tongkat ini yang berarti suatu ranting, itu tidak ada atau tumbuh dengan sendirinya, tetapi berasal dari satu pohon yang ada akarnya. Yang berarti seseorang yang bersikap menjadi bodoh itu pasti ada akar permasalahan di dalam hidupnya. Dan firman Tuhan di dalam Alkitab berkata bahwa dari hati manusia itulah kemudian keluar melalui perkataan bibirnya. Jadi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita mengenai hati. Tuhan berulang kali berkata dalam perumpamaan penabur juga tentang hati manusia. Mari kita menguji hati kita pagi hari ini. Apakah hati kita itu mempunyai hati yang bersifat atau dalam kondisi yang baik atau hati yang tidak baik? Karena hati yang tidak baik itu bisa menghasilkan perkataan seperti orang bodoh ini yang menimbulkan akibatnya adalah ada tongkat keangkuhan yang bisa membuat perkataannya ini melukai atau memukul orang lain karena keinginan dirinya untuk dihargai. Kita perlu introspeksi diri kita dan juga kita perlu juga menolong mungkin kalau ada orang di antara kita, keluarga kita, rekan baik kita, suami, istri, keluarga, anak, orang tua yang mengalami permasalahan seperti ini, di mana mereka membutuhkan pertolongan supaya hati mereka diluruskan kembali. Hati mereka bertemu dengan Tuhan, supaya akhirnya perkataan dalam mulut mereka itu tidak menjadi perkataan yang memukul orang lain dan bahkan akhirnya juga bisa memukul dirinya sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa memang hati manusia inilah kunci segalanya. Dan sebaliknya dengan orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang hatinya itu takut akan Tuhan. Orang yang dimana selalu dia ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Hati seseorang yang bijak itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik dan yang benar ini pada akhirnya akan membawakan keuntungan bagi orang yang demikian. Di mana pada waktu mungkin dia mengalami kesusahan, orang akan teringat betapa orang ini seringkali mengeluarkan perkataan yang baik, yang menasehati, yang mengangkat semangat orang lain, yang memperbaiki hal-hal yang tidak baik menjadi yang baik. Dan akhirnya orang ini akan mendapatkan perlindungan, keuntungan pada akhirnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai hati kita mungkin pada masa lalu kita mempunyai pengalaman yang buruk. Kita kemudian terikat dengan kepahitan-kepahitan, kekecewaan, kejengkelan. Memang kita tidak bisa menghindari pada semua itu. Mungkin pernah ada orang-orang, orang tua, saudara, mungkin pimpinan, siapapun yang pernah melukai kita. Tapi mari kita mau relakan, maafkan, lepaskan semua beban itu. Biarlah Tuhan yang memulihkan hati kita kembali menjadi hati yang baik, yang penuh kasih. Sehingga akhirnya perkataan kita menjadi perkataan orang bijak yang memberikan keuntungan buat orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Bukan menjadi perkataan seperti orang bodoh yang akhirnya bisa membawakan tongkat keangkuhan itu untuk menghukum atau menghajar kepada dirinya sendiri selain juga merugikan kepada orang lain. Oleh karena itu, jadilah bijak. Biarlah hati kita sekalian menjadi hati orang-orang benar yang memuliakan Tuhan dan menjadi faedah yang baik bagi semua orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.